Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi kita dengan Ibu Mira pada pembelajaran hari ini. Apakah anak-anak Ibu sudah sarapan? Oh, sudah. Ya, tentu sudah, karena anak-anak Ibu sudah tahu bahwa sarapan pagi membantu meningkatkan konsentrasi kita saat belajar. Baiklah, anak-anak Ibu kelas 6, hari ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Pada subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan di pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menemukan ciri-ciri hewan tertentu. Yang kedua, menemukan ciri-ciri habitat hewan tertentu. Yang ketiga, membuat kalimat efektif. Yang keempat, menemukan fakta penting tentang peristiwa pertempuran Surabaya. Baiklah, kita lanjut pembelajaran kita. Nah, anak-anak Ibu, pernahkah kamu mengamati bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Marilah kita baca teks berikut ini. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat. Namun, untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Jika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengipas-kipaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Iya, selain itu bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Nah, itulah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh bebek. Yang pertama tadi, ya dia paruhnya pipih dan lebar. Nah, kita lanjut. Apakah anak-anak Ibu Mira pernah mengamati hewan-hewan seperti gambar di bawah ini? Apakah anak-anak Ibu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Nah, hewannya di sini ada cicak, ada kucing, ada ikan mas, ada bebek. Nah, apakah anak-anak Ibu mengetahui ciri-cirinya? Dan bagaimana keadaan tempat tinggalnya? Mari kita simak penjelasannya ya. Nah, cicak. Cicak ini dia mencari makan dengan cara merayap di dinding. Karena makanannya adalah nyamuk dan serangga yang berada di tempat yang tinggi. Nah, bagaimana cara cicak supaya dia bisa merayap di dinding dan tidak terjatuh? Nah, cicak itu memiliki telapak kaki yang berupa rambut halus sehingga bisa lengket dia di dinding. Ya, jadi dia dengan mudah bisa merayap menjangkau nyamuk dan serangga yang ada di yang menempel di dinding. Nah, kemudian untuk menjangkau nyamuk dan serangga tadi, dia memiliki lidah yang panjang dan lengket. Nah, bagaimana dengan hewan lucu ini? Nah, anak-anak Ibu pasti suka sekali dengan hewan ini. Apa kelebihannya? Nah, hewan lucu ini dia ada yang tinggal di rumah dan ada yang tinggal di alam bebas seperti pokoknya yang tinggal di luar rumah. Kayak ini
tergolong kepada kucing liar, dan ini ada juga yang kucing peliharaan. Nah, tempat tinggalnya ada yang di rumah, ada yang di alam bebas. Nah, kucing ini dia suka sekali memangsa tikus. Biasanya tikus ini berkeliarannya pada malam hari yang gelap. Nah, bagaimana cara kucing ini bisa melihat tikus yang berada di kegelapan? Nah, mata kucing memiliki suatu organ yang bernama tapetum lucidum. Tapetum lucidum ini dia membuat efek seolah-olah mata kucing itu bersinar di kegelapan. Mata kucing ini kalau di kegelapan, pupilnya akan melebar sebesar-besarnya sehingga dia bisa menyerap cahaya walaupun cahaya itu sangat sedikit. Nah, kemudian untuk mendeteksi di mana arah mangsanya, di mana keberadaan tikus tersebut, kucing ini dianugerahi oleh Allah yaitu misainya atau kita sebut dengan kumis. Misainya ini berfungsi untuk mendeteksi arah angin. Nah, arah angin inilah yang kemudian membawa aroma yang akan tercium oleh kucing. Nah, kalau seandainya kita memotong misai kucing ini, dia memiliki kemampuannya untuk mendeteksi arah angin akan berkurang, sehingga akan mengurangi kelincahan dan kepandaiannya. Kemudian, kucing memiliki bantalan di telapak kakinya. Nah, Ibu boleh lihat kucingnya di rumah, lihat telapak kakinya itu memiliki bantalan. Nah, tujuannya apa? Kucing itu memiliki bantalan di telapak kaki agar dia tidak terjatuh saat dia melompat dari ketinggian. Dan juga memiliki cakar yang tajam dan runcing yang tujuannya untuk memanjat supaya kukunya tersebut bisa dicengkramkan kepada tempat yang dipanjatnya. Baik, kita lanjut. Kita lanjut kepada ikan mas. Ikan mas ini dia hidupnya di air dan juga sebagai ikan hias. Nah, ikan mas ini dia memiliki saluran pencernaan yang panjang dan berbelit-belit. Nah, kalau dia memiliki saluran pencernaan yang panjang dan berbelit-belit, nah, kemudian ketika dia tidak bisa berhenti makan, maka saluran pencernaannya tadi akan mampet. Nah, dia adalah hewan yang tipenya tidak bisa mengontrol makannya. Dia akan makan sebanyak yang kita beri. Misalnya kita tebar pelet sebanyak-banyaknya, dia akan makan pula sebanyak-banyaknya. Dia tidak akan berhenti makan. Nah, kalau makanannya itu terlalu banyak dia makan, sementara saluran pencernaannya panjang dan berbelit, maka yang akan terjadi adalah saluran pencernaannya tersebut akan mampet. Nah, dia nantinya akan cepat matinya. Nah, kemudian kelebihannya, ciri khusus yang dimilikinya oleh ikan mas ini, di suhu dingin yang kurang oksigen di dalam air, ikan mas ini bisa mengubah karbohidrat yang ada di tubuhnya menjadi oksigen dan alkohol yang membuat dia bertahan hidup di air yang dingin. Nah, dan sama seperti ikan lainnya, ikan mas ini bernafasnya dengan insang. Nah, anak-anak Ibu, ini adalah bebek. Nah, bebek ini hidup dan mencari makan di lumpur dan daerah yang berair. Untuk itu, dia memiliki kaki yang berselaput. Jadi, kaki yang selaputnya ini berguna saat dia berjalan di lumpur supaya kakinya tidak terbenam dan saat dia berenang sebagai alat dayungnya. Nah, kemudian bebek ini memiliki paruh yang berbentuk sudu. Paruh berbentuk sudu ini
Bentuknya panjang, lebar, dan pipih, dan pada bagian ujungnya ada yang... Nah, kemudian bebek ini bulunya dilapisi oleh minyak. Nah, tujuan bulunya ini dilapisi oleh minyak supaya saat berenang di air, dia tidak tenggelam. Nah, ini kalau bulunya tidak dilapisi oleh minyak, air tersebut akan membasahi bulunya. Nah, anak-anak, itulah keanekaragaman hayati yang kita miliki di negara kita ini. Itu baru sedikit di antara sekian banyak keanekaragaman di negara kita. Semuanya merupakan anugerah Allah yang harus kita syukuri. Itu baru keanekaragaman berupa hewan saja. Belum lagi tumbuh-tumbuhannya yang juga memiliki nilai jual tinggi. Hal inilah yang menyebabkan bangsa asing berlomba-lomba ingin menguasai tanah air Indonesia. Walaupun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, namun bangsa asing tersebut tetap ingin menguasai Indonesia. Untuk lebih pahamnya, mari kita baca teks bacaan berikut. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, salah satu contohnya pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu adalah Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, berdasarkan teks di atas, anak-anak ibu, nanti di akhir pembelajaran, anak-anak ibu akan mengisi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, biasanya anak-anak ibu kita sudah membuat peta pikiran, cuma anak-anak ibu belum menggunakan kalimat efektif. Nah, nanti anak-anak ibu akan mengisinya dengan kalimat efektif. Peta pikiran mengenai pertempuran Surabaya ini dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, bagaimana cara membuat kalimat efektif? Syarat untuk membuat kalimat efektif itu adalah nomor 1, kesepadanan struktur kalimat. Kesepadanan struktur kalimat ini maksudnya adalah kalimat yang anak-anak ibu buat itu minimal ada memiliki unsur subjek dan unsur predikat. Itu minimalnya.
Subjek itu adalah orang yang melakukan atau bendanya, kemudian predikat itu apa yang dikerjakannya. Itu salah satu syarat membuat kalimat efektif. Kemudian yang kedua, jangan meletakkan kata depan sebelum subjek. Nah, misalnya Andi, di mana Andi? Ya, kata depan. Oh, bukan di mana Andi. Kata depan misalnya pada Andi pergi ke pasar atau ketika Andi pergi ke pasar. Jadi kata ketika kita tidak boleh letakkan di depan subjek. Kemudian syarat yang ketiga, memperhatikan kehematan kata. Nah, kita tidak boleh menggunakan kata yang berulang-ulang pada sebuah kalimat efektif. Kemudian tidak menimbulkan kesan yang meragukan. Nah, itu adalah syarat-syarat yang kita gunakan untuk membuat kalimat efektif. Nah, tugas anak-anak ibu adalah hari ini yang pertama, tuliskan ciri khusus yang dimiliki oleh 3 hewan yang berada di sekitar tempat tinggalmu. Jadi anak-anak ibu cari 3 hewan yang berada di sekitar tempat tinggalnya, kemudian tuliskan ciri khusus masing-masing hewan tersebut. Tugas anak-anak ibu yang kedua adalah buatlah peta pikiran dari teks bacaan pertempuran Surabaya dengan membuat kalimat efektif. Nah, peta pikirannya tadi sudah ada. Anak-anak ibu bisa juga lihat di buku temanya nanti contoh peta pikirannya. Kemudian anak-anak ibu buat peta pikiran tersebut dengan menggunakan kalimat efektif. Oke, anak-anak ibu, itulah materi pelajaran kita hari ini. Ibu harapkan anak-anak ibu dapat memahami apa yang ibu sampaikan dan bisa mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.